Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elvan Gustian, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252115197. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 5 Cibitung 1 Atap di kelas 7, materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dengan metode pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semuanya Siap. Belum layak. Dua. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk semangat. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Wa'atu zakat, menerangkan tentang sholat. Pinter. Apakah kamu tahu apa itu sholat? Iya. Iya, pinter. Sholat artinya doa atau permintaan. Bagus. Saya tahu apa artinya zikir. Iya. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, jawabannya betul. Terima kasih. Ya, untuk lembar pretestnya dikumpulkan. Ya. Sudah semua ya? Ya, silakan dikumpulkan di depan ya.
kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Ya, ini tujuan pembelajaran mempelajari materi tentang sholat dan zikir. Pertama, kita akan memahami makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tadi kita pelajari apa itu sholat, ya, apa makna zikir secara global. Kemudian menjelaskan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, kita melaksanakan sholat itu tentunya ada hikmahnya. Sholat ada hikmah, zikir ada hikmah. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menunjukkan perilaku istiqomah dalam sholat dan zikir. Bukan hanya sekali dua kali kita sholat, bukan hanya jarang-jarang saja, tapi kita secara terus menerus atau istiqomah, continue, ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah meneladani sikap Nabi Muhammad SAW dalam menjaga sholat dan zikir. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya kita akan menonton video lagi, tentunya yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Welcome to Mobile Legends! First blood! You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Maniac! Bro, gazan, sholat. Ya, nggak ada sana, tanggung nih. Savage! Jangan abaikan bagi Allah itu kedudukannya lebih tinggi gitu urusan dunia. Tapi ini beriman, tapi mengabaikan bagi Allah itu kan sama aja dengan mati. You have been slain. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergabung dengan masjid-masjid Allah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Hadis Bukhari wa Muslim. Pemuda itu kekuatan di antara kelemahan. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada. Karena generasi muda adalah potensi kekuatan, maka kekuatan itu harus diberi panduan yang benar. Sangat diperlukan pemuda yang memiliki keimanan dan keyakinan yang teguh terhadap agamanya. Maka itu jangan sia-siakan masa muda, sahabat. Berpegang teguhlah pada keimanan agar terbit semangat muda yang bergelora untuk menjaga panji Islam sampai Israfil menyiapkan sangkakalan. Akan jelaskan materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Di sini jelas pengertian sholat dan zikir. Sholat secara bahasa berarti doa. Jadi ketika kita sholat, berarti kita sedang berdoa atau meminta kepada Allah. Menurut istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan ucapan, ya, dimulai dengan ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, lisan, dan perbuatan. Keduanya merupakan sarana mendekatkan diri dan menyenangkan hati. Itu pengertian. Bapak akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok saja, ya, 4 kelompok untuk melakukan diskusi ataupun kerja bersama. Nanti Bapak akan memberikan RKPD ataupun lembar kerja untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya. Dibuat pura-pura aja lah, dibuat kelompok posisi
buat kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan untuk lomba kerjanya, ya. Nanti hasilnya seperti biasa dipresentasikan oleh kelompok masing-masing, ya. Bisa diwakili nanti untuk membaca jawabannya, ya. Baik, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 silakan. Ya, sekarang bagian presentasi hasil diskusinya silakan dipresentasikan di depan. Ya. Kelompok 1 dulu ya. Ya, sebentar aja di depan semuanya. Supaya lebih kompak. Yuk, sini. Silakan dipresentasikan, sebutkan nama kelompoknya. Sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita barusan sudah mendengarkan ya atau menyaksikan penampilan dari kelompok 1 ya, presentasi kelompok 1 yang sangat luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mbak Aini. Di sini ada Emma, Kayla, Siva, Sultania, dan Mila. Di sini kami akan membacakan slogan tentang kami. Slogan salat bukan nanti tapi sekarang karena waktu tak bisa diulang. Jawabannya keren. Bagus. Ada yang menanggapi dari kelompok yang lain? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ya. Pengertian salat. Pengertian sholat. Salat komunikasi langsung dengan Allah wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi presentasi sudah selesai. Kita semuanya sudah mengerjakan lomba kerja. Silakan porsinya dilakukan lagi ke depan. Mempelajari tentang sholat dan zikir. Ya, Bapak akan sebutkan bahwa sholat itu artinya adalah doa, permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, sholat artinya ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita membaca subhanallah
zikir, dan melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, sebelum ditutup Bapak akan berikan soal post terlebih dahulu. Nanti silakan dikerjakan dengan masing-masing. Baik, sudah sebagian semuanya ya. Silakan dikerjakan untuk prosesnya yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kita. Ya, sampai mana kemampuan kita dalam menyerap pembelajaran sudah sampaikan oleh Bapak Guru. Ya. Baik, silakan dikumpulkan lagi. Ya. Sudah lagi. Disimpan di meja paling depan aja. Lupa dan berarti. Ya, silakan dikumpulkan jawaban post testnya. Nanti Bapak akan berikan penilaian. Sudah semuanya ya? Terima kasih ya pada kalian semua sudah melaksanakan post test atau menggunakan post test. Baik, pada hari ini Bapak sudah menyampaikan materi tentang sholat dan zikir. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang menanyakan? Tidak ada. Ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang sholat, kemudian zikir. Pada pertemuan kali ini cukup sekian yang bisa Pak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang praktek melaksanakan sholat. Ya, silakan sebelum ditutup berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya.